Assalamualaikum anak-anak, semoga Allah pada hari ini tetap memberi kita kesehatan. Baiklah, kita lanjutkan pelajaran kita pada hari ini mengenai tema 1, subtema 2, yaitu membangun masyarakat sejahtera. Tema kita hari ini adalah belajar bagaimana mencari gagasan utama. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut. Belajar di tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 2, membangun masyarakat sejahtera, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Minggu siang, Siti ikut ibunya ke balai desa. Ibu Siti bersama ibu-ibu PKK lainnya hendak mengikuti pelatihan membatik. Pelatihan membatik diprogramkan oleh pemerintah desa tempat tinggal Siti. Pelatihan diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pelatihan membatik ini membuka peluang besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga ada hak masyarakat sebagai warga negara yang dapat dipenuhi. Nah, hak yang dapat terpenuhi yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi manusia. Adik-adik, pada pembelajaran subtema 1 kita sudah belajar tentang kewajiban. Nah, di subtema 2 ini kita akan belajar hak kita sebagai warga negara. Melalui pelatihan membatik, ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti telah mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia, baik hak mendapatkan pendidikan, mendapatkan pekerjaan maupun penghidupan yang layak. Apakah sebenarnya hak itu? Hak sebagai warga negara Indonesia, mari kita pelajari adik-adik. Nah, hak adalah sesuatu yang mutlak yang menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima oleh seseorang. Hak warga negara Indonesia ini ditentukan dalam pasal-pasal yang ada di UUD Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini, hak warga negara itu banyak bentuknya. Nah, berikut beberapa bentuk hak warga negara Indonesia. Apa sih hak kita adik-adik sebagai warga negara Indonesia? Nah, setiap warga negara di Indonesia ini berhak mendapatkan perlindungan hukum. Itu yang pertama adik-adik, kita berhak mendapatkan perlindungan hukum dimanapun kita berada di Indonesia ini. Hak ini dapat diperoleh warga negara Indonesia salah satunya dalam bentuk perlindungan hukum saat menjadi saksi dalam perkara hukum. Perlindungan hukum juga bisa diberikan atas hak kekayaan intelektual seseorang seperti hak cipta. Sebagai contoh nih, hak cipta dalam penerbitan buku. Nah, biasanya yang diberikan hak cipta atas isi buku adalah penulis atau penerbitnya. Itu yang pertama ya adik-adik ya, hak mendapatkan perlindungan hukum. Selain itu, setiap warga negara Indonesia itu berhak atas pekerjaan atau penghidupan yang layak. Nah, ini hak yang kedua adik-adik ya, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak ini seperti yang telah diperoleh oleh ibu-ibu PKK tadi yang tinggal di tempat tinggal daerah Siti ya, melalui pelatihan membatik. Nah, melalui pelatihan membatik ini diharapkan masyarakat khususnya ibu-ibu PKK bisa menciptakan lapangan pekerjaan demi meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Satu lagi hak warga negara yang tidak kalah pentingnya untuk mencapai tujuan nasional Indonesia yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Ini yang ketiga ya. Hak yang harus kita peroleh adalah hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pemenuhan hak warga negara Indonesia ini dapat mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan nasional Indonesia.
Masih banyak hak warga negara Indonesia lainnya yang ditetapkan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beberapa di antaranya adalah memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Lalu ada kebebasan memilih dan memeluk serta menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini, itu adalah hak kita adik-adik. Mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia dari serangan musuh, serta kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah adik-adik, penuhilah hakmu secara seimbang dengan cara melaksanakan kewajiban kalian sebagai warga negara Indonesia. Jadi kalian lakukan kewajiban kalian, maka kalian bisa menerima atau menuntut hak kalian. Teks yang telah disajikan di atas tadi adik-adik merupakan jenis teks non-fiksi. Apa tuh non-fiksi itu? Non-fiksi adalah teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta atau realita atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Jadi itu disebut teks non-fiksi. Teks non-fiksi tadi terdiri atas 5 paragraf dan setiap paragraf itu terdapat gagasan utama. Apa itu gagasan utama? Nah, gagasan utama adalah suatu gagasan atau ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Jadi masing-masing paragraf tadi itu ada ide atau gagasan utamanya. Gagasan utama itu bisa disebut dengan gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan, atau pokok pikiran. Dalam setiap paragraf itu terdapat gagasan utama baik tertulis maupun tersirat. Nah, gagasan utama dapat kamu kenali dengan 2 cara adik-adik. Yang pertama, membaca teks dengan cermat, kemudian kalian menjawab pertanyaan apa sih yang sedang dibahas pada teks tersebut. Itu otomatis gagasan utama. Pembahasan itu termasuk dalam gagasan utama di dalam bacaan itu. Nah, kedua caranya adalah menemukan kalimat utama pada setiap paragraf, kemudian kalian menarik kesimpulan gagasan-gagasan utama setiap paragraf dan menyimpulkan gagasan utama teks. Nah adik-adik, kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Nah, di paragraf yang pertama tadi adik-adik, apa sih gagasan utamanya dan kalimat utamanya? Nah, kalimat utamanya kita ada di awal paragraf nih adik-adik ya. Hak warga negara Indonesia itu banyak bentuknya ya. Di paragraf pertama ini intinya bahwa banyak warga negara Indonesia itu haknya banyak bentuknya. Nah, gagasan utamanya apa? Oh, membicarakan hak warga negara Indonesia. Lalu di paragraf yang kedua, kalimat utamanya itu setiap warga negara Indonesia itu berhak mendapatkan perlindungan hukum. Gagasan utamanya adalah tentang hak mendapatkan perlindungan hukum. Itu yang dibahas di paragraf kedua ini, tentang hak mendapatkan perlindungan hukum. Di paragraf yang ketiga, kalimat utamanya adalah setiap warga negara Indonesia itu berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, gagasan utamanya apa? Di sini dijelaskan tentang hak mendapat. Setelah mendengarkan penjelasan tadi, kalian telah memahami tentang kalimat utama dan gagasan utama. Dan silakan kerjakan tugas dan selamat belajar. Sampai jumpa.